Baik teman-teman, saya atas nama Alvinita Frederika Marindo, mahasiswa semester 4 program studi pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang terbentuknya alam semesta dan tata surya. Pernahkah teman-teman membayangkan bagaimana sistem tata surya ini dapat terbentuk? Tentunya tata surya dan bumi memiliki awal mula pembentukannya. Karena hal tersebut tidak dapat diamati dan diuji lewat eksperimen, maka para ilmuwan menemukan teori mengenai pembentukan tata surya. Ada 5 teori pembentukan bumi yang umum dikenal. Mari kita lihat dalam video singkat berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori Big Bang. Awal mula teori ini didasarkan oleh pendapat seorang ahli astronomi dari Belgia bernama Georges Lemaître. Ia menyatakan bahwa semua materi yang ada di angkasa menjadi satu dan memadat, membentuk satu bentukan yang mengecil, kemudian massa yang mengecil itu meledak dengan ledakan yang hebat. Pada tahun 1927, di Observatorium Mount Wilson yang berasal di Los Angeles, Amerika Serikat, Edwin Hubble melakukan penelitian atas pendapat yang dikemukakan oleh Georges Lemaître. Ia menjelaskan bahwa hasil pengamatan yang ia lakukan langit yang ada sekarang ini akan terus berkembang dan mengemukakan bahwa bumi dan alam semesta ini bisa terbentuk karena adanya ledakan yang sangat besar. Hasil dari ledakan tersebut menghasilkan partikel yang mulai meleleh dan dipatahkan oleh gravitasi. Padatan-padatan itulah yang membentuk benda langit seperti saat ini. Kemudian teori yang kedua yaitu teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh Raymond Arthur Lithium. Ia mengatakan salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar. Bintang yang tidak meledak memiliki gaya gravitasi yang kuat, dan sebaran bintang lainnya mengelilingi bintang tersebut. Bintang yang tidak meledak dikenal dengan matahari, sementara pecahan-pecahan lainnya adalah planet yang mengelilinginya. Teori yang ketiga disebut teori kabut nebula. Dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 dan disempurnakan oleh Pierre de Laplace pada tahun 1796. Teori ini menyebutkan bahwa di alam semesta terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Gaya tarik-menarik antara gas membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Sebagian massa dari kabut tersebut yang menjauh dari pusatnya membentuk cincin. Kabut yang menjauh dari pusat inilah menjadi beku dan disebut planet dan satelit. Kemudian bagian pusat yang masih berpijar disebut dengan matahari. Kemudian teori yang keempat yaitu teori pasang surut gas. Pertama kali dikenalkan oleh James Jeans dan Harold Jeffreys pada tahun 1928. Menurut mereka, tata surya itu adalah akibat interaksi matahari dengan bintang yang melewatinya dan menyebabkan pasang surut pada tubuh matahari yang pada saat itu masih berupa gas, sehingga menyebabkan banyak material yang terpental keluar. Materi yang terpental keluar ini mengalami kerapatan gas dan mengalami gumpalan sehingga membentuk sebuah planet. Teori terakhir atau teori yang kelima yaitu teori planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Pada satu titik, bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari.
sehingga hampir terjadi tabrakan. Ketika bintang tersebut mulai menjauh dari matahari, tersisa sebagian serpihan material menetap di orbit, memadat dan menjadi dingin. Inilah yang dinamakan benda-benda langit atau planetesimal. Don't stare, just look up.